Standby. Standby. 3, 2, 1, stop. Break release. Tugas yang sangat berat waktu itu adalah menerbangkan pesawat prototipe N219. Chief Test Pilot, mungkin di beberapa pabrik nggak ada yang perempuan chiefnya. 015, 100, 10. Kita harus give the best. Kita harus give the best. Saya memposisikan diri saya sebagai pelayan negeri. Selamat siang, nama saya Esther Gayatri Saleh dan profesi saya bertugas di PT Dirgantara Indonesia sebagai Experimental Test Pilot dan Certified Flight Instructor. Saya 37 tahun mengabdi di sini dan masih semangat untuk mengabdi. Tugas sebagai Experimental Test Pilot di sini tentunya menguji coba pesawat-pesawat yang baru keluar dari produksi, pesawat baru seperti CN235 dengan variannya dan NC212I dengan variannya. Dan tugas saya mensertified ini pesawat. Tentunya juga sebagai prototype test pilot waktu itu, N219. Pesawat prototipe pertama dan pesawat prototipe kedua, dua-duanya saya yang terbangkan. Mungkin tugas yang sangat berat waktu itu adalah menerbangkan pesawat prototipe N219. Beban saya diharapkan oleh pimpinan dan karyawan yang 4.000 bahwa pesawat ini bisa berhasil mengudara untuk pertama kali, itu beban berat. Ya, tapi saya bersyukur, berterima kasih karena banyak support doa dan hal-hal yang teknis diberikan kepada saya sehingga final say-nya yes, I can do it. Saat ini saya sedang diberi tugas untuk menerbangkan pesawat CN235-220 MPA dari TNI AL, customer kita. Dan ini masih pada tahap pengujian development test beberapa sistem avionics yang kita pasang yang terbaru. Ayo masuk, Sandrina. Ini yang dianggap NextG itu seperti ini, sudah digital semua. Jadi kita masih melakukan pengetesan beberapa item dan ya masih dalam ongoing proses sampai 1 atau 2 bulan ke depan. Supaya jelas dan terukur ya, data-datanya ada semua. Ya, at the end, customer-nya operate-nya dengan safe dan nyaman. Ini kita full glass cockpit, sudah tidak ada analog. Semua engine instrument ada di sini. Terintegrasi di dalam satu PFD, Primary Flight Display and Navigation Display. Memang ini masih develop. Lihat aja Bapak, ini dalamnya masih belum dipakein apapun. Ya. Nah, untuk nantinya baru kita pasang sistem-sistem yang memang dalam technical note-nya akan ada sistem MPA
Kalau pilot EJ, test pilot perempuan banyak ya, ada, tapi mungkin chief test pilot. Ya, saya dulu chief test pilot di pabrik. Jadi chief test pilot mungkin di beberapa pabrik nggak ada yang perempuan chiefnya. Dulu pada tahun 1984 saya pulang dari Amerika karena saya sekolah penerbangnya di Amerika, di Phoenix, Arizona. Dan ketika itu memang penerimaan terhadap penerbang wanita tidak seperti sekarang. Jadi masih ada reluctance, ada mungkin penolakan atau mungkin keengganan untuk menerima wanita. Tentunya sebagai penerbang muda dan lulus kriteria untuk komersil, saya melamar di beberapa airline saat itu, namun tidak diterima. Mungkin saja mereka merasa khawatir, perempuan ini bisa nggak sih melakukan tugas. Saya juga heran kenapa lihat perempuan ya, kenapa lihat gender, tapi ya itu, skala itu begitu. Ya memang sedikit kecewa ya, tapi saya percaya bahwa apabila pintu ditutup, Tuhan pasti buka jendela-jendela yang lain. Salah satunya adalah Pak Habibie. Menulis surat kepada beliau, dan beliaulah yang pertama menerima saya sehingga saya bisa bekerja sebagai pemula di sini. Saya bersyukur dengan diterimanya saya oleh Pak Habibie, situ bisa membuktikan lah ya. Sebenarnya nggak usah membuktikan, karena pekerjaan ini tidak ada pekerjaan pria atau wanita. Pekerjaan yang mempunyai kriteria profesionalisme di bidangnya. Bapak saya karena pindah-pindah dari Jakarta, pindah ke Tarakan. Nah, di sana baru mulai ada yang mengenalkan saya dengan pesawat helikopter. Nah, pada saat itu menarik juga ya. Saya melihat bagaimana operasional helikopter, dan pada saat saya peliputan freelance fotografer, saya juga pergi ke Balikpapan, ke Indonesia bagian timur ya, untuk meliput para panglima melakukan visit ya. Nah di situ saya ya, pikir, wah kenapa sih pilot ini tahu kemana arahnya. Nah itu yang membuat saya penasaran. Akhirnya oke lah kalau gitu saya mungkin mau jadi penerbang kali ya. Ya tapi kan saya punya background kan IPS. Ya nggak mungkin di saat itu di Indonesia saya bisa menjadi penerbang. Akhirnya saya apply di luar negeri, dikasih saran oleh para pilot yang lulusan dari Arizona. Ya, itu Mas Indra bilang, wah coba di Amerika, di Arizona untuk pergi ke sana. Karena memang saya tidak diterima di sini. Sebenarnya kalau di rentang perjalanan karir saya dari 37 tahun, saya mulai mendelivery pesawat sudah dari tahun 87, 90-an. 90-an itu kira-kira 92, 93 itu ke Abu Dhabi, ke Dubai. Hampir semua customer yang ada di PTD ini, delivery flight-nya saya lakukan, termasuk untuk KASA NC212 ke Thailand, ke Filipina, dulu ke Guam pernah, kira-kira seperti itu. Itu tahun-tahun dimulai dari tahun 87 ke atas. Perjalanan membawa pesawat-pesawat yang baru ke tempat customer itu sangat bervariasi. Ketika saya harus menerbangkan pesawat delivery flight ke Nepal,
saya harus bisa mempelajari daerahnya. Karena dia Himalayan Mountain, tentunya kita harus disimulatorkan dulu bagaimana landing di Kathmandu. Dan pada saat saya ke Nepal tahun 2019 itu juga bukan hanya delivery flight, tapi saya juga melatih pilot-pilot senior di sana untuk menerbangkan pesawatnya di daerahnya mereka. Kalau penerbangan ke Senegal, ya beberapa negara dalam 12 hari, ya buat saya itu juga kesannya yang luar biasa karena situasi pandemi, ya situasi yang tidak seperti normal dan negara-negara itu dalam keadaan strict protokol dan juga cuaca yang sangat berdebu. Saya pikir pengalaman yang sangat berharga buat saya dan tentunya membawa satu pesawat buatan Indonesia seperti membawa negara itu ke dunia luar. Ya, membuktikan juga bahwa kita bisa bersama-sama berkompetisi di aerospace technology. Ya, dunia teknologi dirgantara yang kita sudah kuasai. Saya senang melihat bahwa sebagai peerhead, Arrowhead udah memecah icebreaker-nya. Terus di belakang ada generasi-generasi baru dari pilot wanita. Saya senang sekali mendengarnya. Saya di sini di Indonesia ada perkumpulan pilot perempuan Indonesia ya, Indonesian Women Pilot ya. Nah itu kebetulan saya diminta untuk menjadi penasehatnya lah. Saya membuat training khusus untuk flight safety ya, dengan DGCA mengenai ALAR and CFIT, Approach Landing Accident Reduction dan Control Flight into Terrain. Jadi memang saya tahun 2004 membuat bukunya dan menjawantahkannya supaya ada workshop. Saya kerja sama Bu Esther sudah 25 tahun lebih. Kita kenal dari tahun 94 untuk saya kerja sebagai aircrew-nya tahun 94 dan kenal dari situ dengan Bu Esther. Kalau saya kenal beliau adalah orangnya enjoy, fun, tapi yang saya lihat dari beliau adalah dia sangat semangat dari dulu saya kenal untuk tentang pesawat, kemudian dia juga sebagai instruktur, dia cukup sangat detail untuk ngajarnya, dan juga kalau untuk dia sebagai pilot atau test pilot itu dia sangat detail dan juga sangat semangat, terutama semangatnya lah. Bu Esther ini ya enjoy orangnya, cuma kalau kita melakukan kesalahan atau tidak teliti, dia akan marah. Marahnya ya marah aja ya, sangat tegas tapinya, marahnya marah tegas. Kita masing-masing harus tahu panggilan hidup kita apa. Kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan untuk satu tujuan tertentu di mana kita bisa menjadi berkat bagi orang itu atau bagi lingkungannya. Sehingga bisa melihat buahnya, bisa melihat dampaknya, dan bisa mengubah orang untuk bersemangat menggali potensi diri. Apapun itu, punya pasti potensi diri. Dan kalau kita temui itu, jangan kita menjadi mediocre. Mediocre itu menjadi setengah-setengah aja lah. Ya kira-kira 50% saya kasih ya sudah cukup lah. Tidak, kita harus give the best. Kita harus give the best. Saya memposisikan diri saya sebagai pelayan negeri. Kita melayani dalam bidang. Demikian.